Pernahkah kamu merasa begitu mencintai seseorang, tapi hubungan itu justru penuh luka dan berakhir tanpa arah? Atau ada sosok yang awalnya biasa saja, namun perlahan membawa ketenangan, rezeki, dan kebahagiaan? Dalam Primbon Jawa, itu bukan sekadar kebetulan. Weton lahirmu menyimpan peta energi jodoh yang sudah digariskan sejak kamu menghirup napas pertama. Malam ini, kita akan membuka rahasia itu. Siapa yang ditakdirkan menguatkan hidupmu, dan siapa yang justru menguras keberuntunganmu. Rahasia besar di balik weton dan garis jodoh. Dalam Primbon Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah perpaduan energi kosmis antara hari dan pasaran Jawa yang membentuk karakter, kecenderungan nasib, hingga garis jodoh seseorang. Sejak seseorang lahir ke dunia, kombinasi hari seperti Senin, Selasa, hingga Minggu bertemu dengan pasaran Legi, Pahing, Pon, Wage, atau Kliwon menciptakan getaran unik yang diyakini memengaruhi perjalanan hidupnya. Orang Jawa kuno percaya bahwa alam semesta memiliki ritme. Manusia yang lahir pada hari tertentu membawa getaran tertentu pula. Getaran inilah yang disebut neptu. Neptu bukan sekadar angka, melainkan simbol energi. Ia menggambarkan watak dasar, kekuatan batin, cara berpikir, hingga bagaimana seseorang menghadapi konflik dan cinta. Ketika dua orang dipertemukan dalam hubungan yang sebenarnya bertemu bukan hanya fisik dan perasaan, tetapi juga energi weton mereka. Disinilah perhitungan jodoh dilakukan. Para leluhur tidak hanya melihat rasa cinta sesaat, tetapi menghitung keselarasan neptu untuk memastikan rumah tangga kelak harmonis, rezeki lancar, dan jauh dari pertengkaran berkepanjangan. Primbon mengajarkan bahwa jodoh adalah pertemuan dua garis energi. Jika energinya saling menguatkan, hubungan terasa ringan, penuh dukungan, dan membawa keberuntungan. Namun jika energinya bertabrakan, hubungan bisa dipenuhi salah paham, tekanan batin, atau rezeki yang terasa serat meski sudah berusaha keras. Itulah sebabnya dahulu, sebelum pernikahan dilangsungkan, keluarga akan menghitung weton calon mempelai. Bukan untuk membatasi cinta, tetapi untuk membaca potensi perjalanan rumah tangga ke depan. Jika hasilnya kurang baik, biasanya dilakukan laku tertentu seperti doa, tirakat, atau sedekah untuk menyeimbangkan energi. Namun perlu dipahami, weton bukanlah vonis mutlak. Ia adalah peta, bukan takdir final. Seperti peta perjalanan, ia menunjukkan jalur yang mungkin dilalui, tetapi tetap manusia yang menentukan bagaimana ia melangkah. Maka ketika kamu mulai mempertanyakan mengapa hubunganmu terasa berat atau justru begitu mengalir, bisa jadi jawabannya ada pada garis weton yang sejak awal sudah menyatu dalam dirimu. Karena dalam pandangan Primbon, cinta bukan sekadar rasa, tetapi pertemuan dua energi yang sudah digariskan oleh waktu. Lan saben wong wis duwe garis jodone dewe-dewe, mung kudu pinter moco tandane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng Rawuh di channel Primbon Mbah Paing, cucu Mbah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangaling-aling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share, agar channel ini terus istiqomah nguri-uri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar.
Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisan kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang mugi enggal lunas, sing lagi sakit mugi enggal pinaringan sehat, sing golek gawean mugi ketemu kerja sing dikarepake, mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagjaan. Amin. Cara menghitung neptu jodoh secara detail dan contoh nyata. Setelah memahami bahwa weton adalah perpaduan energi hari dan pasaran, kini kita masuk pada inti perhitungan jodoh menurut Primbon Jawa. Disinilah angka-angka neptu mulai berbicara. Setiap hari memiliki nilai. Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, dan Minggu 5. Setiap pasaran juga memiliki nilai. Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, dan Kliwon 8. Langkah pertama adalah menjumlahkan nilai hari dan pasaran kelahiran masing-masing. Hasil inilah yang disebut neptu pribadi. Contoh pertama, seseorang lahir pada Jumat Kliwon. Nilainya 6 tambah 8 sama dengan 14. Pasangannya lahir pada Rabu Pahing, nilainya 7 tambah 9 sama dengan 16. Langkah berikutnya, jumlahkan kedua neptu tersebut. 14 tambah 16 sama dengan 30. Angka 30 inilah yang kemudian dicocokkan dengan kategori ramalan jodoh dalam Primbon Jawa. Setiap total memiliki makna tersendiri, mulai dari hubungan harmonis hingga penuh ujian. Mari kita lihat contoh lain. Jika seseorang lahir Senin Legi, 4 tambah 5 sama dengan 9, dan pasangannya Sabtu Pon, 9 tambah 7 sama dengan 16, totalnya adalah 25. Angka 25 bisa memiliki tafsir berbeda dibanding 30. Disinilah pentingnya memahami bahwa setiap hubungan membawa pola energi unik. Tidak semua pasangan dengan angka tinggi berarti lebih baik. Kadang justru keseimbangan angka yang menentukan. Namun perhitungan ini bukan sekedar matematika. Dalam tradisi Jawa, angka adalah simbol kosmis. Ketika dua neptu dijumlahkan, yang dinilai bukan hanya besar kecilnya angka, tetapi getaran yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Ada pasangan yang total neptunya kecil namun harmonis karena energinya saling melengkapi. Ada pula yang totalnya besar, namun sering terjadi gesekan karena dua energi kuat bertemu tanpa keseimbangan. Itulah sebabnya dahulu para sesepuh tidak hanya berhenti pada angka akhir. Mereka juga melihat watak masing-masing weton, kecenderungan sifat, serta kesiapan batin kedua calon mempelai. Yang perlu diingat, hasil perhitungan bukanlah keputusan mutlak. Ia adalah gambaran potensi. Jika hasilnya kurang baik, masih ada jalan untuk memperbaiki melalui doa, restu orang tua, sedekah, dan niat baik yang dijaga bersama. Karena dalam ajaran leluhur, harmoni rumah tangga bukan hanya soal hitungan, tetapi soal kesadaran dan usaha dua insan yang ingin berjalan searah. Lan ongko iku mung pratondo, sing nemtokake tetep tumindak lan ati sing resik. 7 kategori hasil perhitungan jodoh menurut Primbon Jawa. Setelah angka neptu dijumlahkan, hasil akhirnya akan masuk ke dalam 7 golongan utama dalam primbon.
Leluhur Jawa membaginya bukan tanpa alasan. Setiap kategori adalah gambaran arah perjalanan rumah tangga. 1. Pegat. Kategori ini sering membuat hati ciut. Pegat berarti potensi perpisahan. Bukan selalu cerai, tetapi hubungan yang diuji berat bisa oleh ekonomi, campur tangan keluarga, atau ego yang sulit disatukan. Namun pegat bukan vonis. Banyak pasangan yang selamat karena sama-sama mau menundukkan gengsi. 2. Ratu. Ini kategori yang paling diidamkan. Ratu melambangkan pasangan yang dihormati, disegani, dan rumah tangganya terlihat harmonis dari luar maupun dalam. Biasanya hubungan ini saling menguatkan. Rezeki cenderung mengalir stabil dan keputusan diambil dengan kepala dingin. 3. Jodoh. Namanya saja sudah jelas. Jodoh berarti kecocokan alami, jarang konflik besar, mudah saling memahami. Namun, tetap harus diingat, kecocokan bukan berarti tanpa usaha. Harmoni tetap perlu dirawat. 4. Topo. Topo berarti laku prihatin. Rumah tangga kategori ini sering memulai dengan perjuangan. Ekonomi naik turun, hidup terasa berat di awal. Namun jika sabar, justru disitulah kekuatan lahir. Banyak pasangan topo yang akhirnya sukses setelah melewati masa sulit. 5. Tinari. Tinari dikenal sebagai pertanda keberuntungan. Rezeki mudah datang, peluang terbuka lebar. Pasangan ini sering menjadi magnet keberkahan bagi keluarga besar. 6. Padu. Padu berarti pertengkaran. Bukan berarti tak bisa bersatu, tetapi karakter keduanya sama-sama kuat. Jika tidak belajar mengalah, konflik kecil bisa membesar. Sujanan. Sujanan sering dikaitkan dengan godaan pihak ketiga. Hubungan ini butuh komitmen yang kokoh. Jika iman dan kesetiaan lemah, rumah tangga mudah goyah. Namun sekali lagi Mbak Yaya, primbon adalah peta, bukan takdir mutlak. Leluhur selalu mengajarkan bahwa doa, restu orang tua, dan perilaku baik bisa mengubah arah energi. Angka boleh berbicara, tapi keputusan tetap ada di tangan manusia. Sing penting dudu mung hitungan, nanging kesungguhan lan tanggung jawab ing bebrayan. Cara menyikapi hasil perhitungan yang kurang baik. Ketika hasil hitungan neptu menunjukkan pegat, padu, atau bahkan sujanan, banyak hati langsung gelisah. Pikiran dipenuhi tanya, apa harus dibatalkan? Apa memang tidak berjodoh? Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Dalam ajaran leluhur Jawa, primbon bukanlah palu hakim. Ia hanyalah peringatan dini, seperti rambu di jalan, bukan tembok penghalang. Jika hasilnya kurang baik, artinya ada potensi ujian yang perlu disadari sejak awal. Pegat bukan berarti pasti berpisah. Ia adalah tanda bahwa hubungan membutuhkan komunikasi ekstra. Padu bukan berarti selalu bertengkar. Ia hanya mengingatkan bahwa dua karakter kuat perlu belajar merendahkan ego. Sujanan bukan kutukan. Ia peringatan agar komitmen dijaga lebih ketat. Para sesepuh dahulu tidak serta-merta melarang pernikahan hanya karena hitungan kurang bagus. Mereka biasanya menyarankan laku spiritual dan penguatan batin. Beberapa langkah yang sering dianjurkan. Meminta restu orang tua dan sesepuh. Restu adalah energi batin yang dipercaya mampu menetralkan getaran negatif. Sedekah dan berbagi. Dalam falsafah Jawa, energi buruk bisa dilembutkan dengan kebaikan. Doa bersama sebelum hari pernikahan, bukan sekedar ritual, tetapi penguatan niat. Saling terbuka sejak awal,
Mengetahui potensi konflik membuat pasangan lebih siap menghadapinya. Yang paling penting adalah kesadaran bahwa rumah tangga dibangun oleh dua jiwa, bukan dua angka. Banyak pasangan dengan hitungan kurang baik justru hidup bahagia karena mereka sadar harus berjuang lebih. Sebaliknya, ada pula yang hitungannya ratu atau jodoh, namun berakhir retak karena lalai menjaga komunikasi. Primbon memberi peringatan, tetapi tindakan manusialah yang menentukan arah akhir. Leluhur Jawa percaya satu hal, nasib bisa berubah oleh usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Ojo wedi karo ongko, nanging kuatno tekad lan niat sing resik. Antara takdir, usaha, dan restu leluhur. Pada akhirnya, semua hitungan akan kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah hidup ini sepenuhnya ditentukan angka? Primbon Jawa diwariskan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Leluhur kita hidup selaras dengan alam. Mereka percaya setiap hari memiliki getaran, setiap manusia membawa energi, dan setiap pertemuan bukanlah kebetulan. Namun mereka juga paham satu hal penting, manusia diberi kehendak dan usaha. Weton bisa menunjukkan potensi, Neptu bisa memberi gambaran, kategori bisa memberi peringatan. Tetapi cinta, kesetiaan, kesabaran, dan tanggung jawab adalah keputusan yang diambil setiap hari. Jika hasilnya ratu atau jodoh, jangan sampai lengah. Jika hasilnya pegat atau padu, jangan langsung menyerah. Karena dalam kehidupan rumah tangga, yang diuji bukan hanya kecocokan, tetapi kedewasaan. Banyak pasangan yang dahulu diragukan justru membuktikan bahwa mereka mampu bertahan. Mereka tidak hanya bersandar pada ramalan, tetapi memperkuat niat, menjaga komunikasi, dan terus belajar memahami satu sama lain. Primbon bukan penentu akhir, melainkan cermin awal. Ia menunjukkan titik rawan agar bisa diantisipasi. Ia memberi tanda agar manusia lebih waspada. Dan yang paling utama, restu orang tua dan doa yang tulus seringkali menjadi penyeimbang dari segala hitungan. Karena sekuat apapun energi angka, hati yang tulus dan niat yang lurus jauh lebih besar kekuatannya. Maka sebelum memutuskan, pahami. Sebelum menilai, renungi. Dan sebelum menyerah, perkuat dulu niatmu. Sebab jodoh bukan hanya tentang cocok menurut hitungan, tetapi tentang siap berjalan bersama dalam segala keadaan. Sing langgeng iku dudu sing paling cocok, nanging sing paling gelem bebarengan nganti pungkasan. Sebelum video ini kita tutup, Mbah pesen, tidak semua tanda diturunkan untuk ditakuti. Sebagian justru hadir agar kita lebih waspada, luwih eling marang urip lan laku kita sendiri. Jika pembahasan ini terasa kena di hati panjenengan, bisa jadi ini bukan kebetulan, melainkan tanda agar kita lebih siap menyambut perubahan yang akan datang. Mbah titip pesen, jika panjenengan merasa primbon, weton lan pitutur Jawa di channel ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe. Bukan sekadar dukungan, tetapi agar panjenengan tidak ketinggalan tanda-tanda waktu berikutnya yang sering datang tanpa aba-aba. Tekan subscribe, nyalakan loncengnya, supaya setiap pitutur yang turun, panjenengan bisa luwih siap, luwih waspada, lan ora kelangan arah. Ingat Mbah, nasib bisa berubah,
tapi wong sing eling lan sabar ora bakal kelangan dalan. Matur nuwun wis nderekake nganti rampung. Mugi tansah pinaringan selamat, lancar rejeki, lan tentrem batine. Sampai ketemu di pitutur berikute.